Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovina Diamarani Putri dengan NIM 11211057. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan bisnis ada perusahaan logistik di bidang logistik. Untuk PT ABC, sebelumnya untuk nama asli perusahaannya saya samarkan dengan PT ABC karena bertujuannya untuk menjaga privasi pada perusahaan tersebut. Baik, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan dari segi aspek SDM-nya, sumber daya manusianya. Dalam suatu perusahaan atau organisasi, SDM merupakan faktor utama dalam menjalankan roda sebuah perusahaan atau organisasi. Sebuah organisasi pastinya mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama. Akan tetapi dalam proses mencapai tujuan bersama membutuhkan tata kelola yang baik dan tepat. Salah satunya keberhasilan serta kinerja suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sebuah perusahaan atau organisasi. Dikatakan berhasil jika penyusunan berjalan dengan baik, yang sejalan dengan visi misi perusahaan dan tunjang oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Perusahaan merupakan tempat atau wadah di mana sekumpulan beberapa manusia saling berkompromi dengan identitas bersama untuk mencapai tujuan bersama-sama. Dalam mencapai tujuannya, perusahaan atau organisasi tentu akan mengutamakan kinerja karyawannya. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya penggerak yang utama dalam tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu tata kelola SDM yang baik, yang benar dan tepat diterapkan supaya dapat menciptakan SDM yang handal ke depannya. Kinerja adalah salah satu kunci yang tidak bias diabaikan begitu saja bagi perusahaan, karena tidak semua perusahaan atau organisasi dapat tumbuh dan berkembang hanya dari upaya satu ataupun dua orang saja, tetapi dari keseluruhan anggota dalam perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi yang dapat mencapai tujuannya tidak lepas dari yang namanya kontribusi yang dicapai oleh seluruh anggota. Persaingan akan terus beragam dan semakin tinggi antar perusahaan, memaksa untuk lebih memperhatikan setiap kebutuhan akan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki, agar keberadaan sumber daya manusia dapat berkontribusi atau memaksimalkan peran dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi yang dibutuhkan.
upaya-upaya bentuk usaha dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia adalah melalui pelatihan, seminar, dan program pengembangan lainnya. Pelatihan, seminar, dan program pengembangan memiliki kontribusi yang sangat penting di dalam perusahaan atau organisasi karena dapat berfungsi sebagai agen perubahan terhadap individu atau seseorang di dalam perusahaan atau organisasi. Pada bidang jasa pengiriman atau logistik, penerapan sistem pengembangan sumber daya manusia pada PT ABC Express untuk mewujudkan agar tenaga sumber daya manusia dapat melayani jasa pengiriman dengan baik seiring kemajuan teknologi. PT ABC Express merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa ekspedisi antar barang dan logistik. PT ABC Express merupakan agen atau sales counter ID Express Indonesia. Kekurangan dari agen ABC Express ini adalah pertama, rata-rata sering telat dalam pengiriman barang dan sangat minim pengalaman keduanya. Peraturan yang dibuat terkesan menekankan karyawan dan kurangnya penghargaan. Akibatnya karyawan menjadi kurang dimotivasi saat mengemban tugas kerjanya. Banyak karyawan yang mengalami penurunan performa kerja yang berdampak juga dengan keluar masuknya karyawan baru sehingga butuh penyesuaian lagi. Ketiga, minimnya pengawasan dari kepala cabang karena faktor bekerja di jalan sehingga karyawan terkesan kurang disiplin. Untuk bagian ekspedisi pengiriman barang, kadang juga masih sering terjadi keterlambatan maupun salah alamat pengirim yang dituju. Hal ini tidak lepas dari kurangnya pengalaman kurir yang akibatnya sering keluar masuk karyawan baru. Di samping itu, banyaknya beban kerja yang dibebankan pada admin juga menjadi sebab keterlambatan. Kurangnya pengawasan juga salah satu faktor yang seringkali para kurir luput dari tanggung jawab. Hal ini memang sulit diatasi karena memang kurir bekerja di lapangan atau di luar kantor, sehingga mengakibatkan banyak konsumen yang kurang kepercayaannya terhadap jasa ekspedisi PT ABC Express. Hal ini beresiko perusahaan kehilangan pelanggan
setia yang akan berpindah kepercayaan pada ekspedisi lainnya. Dalam 1 tahun terakhir ini, PT BC Express telah melakukan upaya penerapan sistem pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan mulai melakukan aturan baru, misalnya menaikkan standar rekrutmen karyawan, memberikan pelatihan yang lebih terfokus, memberikan reward pada karyawan yang dapat mencapai target atau lebih. Segala bentuk kebijakan baru ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan serta produktivitas. Perusahaan juga mengikuti meningkatkan sehingga dapat bersaing dan survive pada perusahaan di luar sana. Adapun penerapan sistem pengembangan sumber daya manusia pada PT BC Express sebagai berikut, yaitu ada pelatihan teori. Pelatihan teori ini yang dimana praktek langsung di dalam tempat kerja. Pelatihan dilakukan untuk karyawan baru yang bertujuan untuk mengenal lingkungan kerja dan tugas kerja pada posisi yang akan menjadi tanggung jawab karyawan. Pelatihan dilakukan selama 1 bulan, waktu yang relatif cukup untuk memahami bidang kerja yang akan diisi oleh karyawan baru. Pelatihan berupa antara lain pemahaman terhadap SOP yang berlaku praktek langsung. Selanjutnya ada promosi jabatan dan pemberian bonus kepada karyawan jika dapat mencapai target ataupun jika melakukan pekerjaan dengan baik. Hal ini sangatlah penting dilakukan karena untuk meminimalisir stres kerja dan lebih motivasi para karyawan sehingga bekerja lebih maksimal karena karyawan merasa lebih dihargai, yang akibatnya perusahaan juga mendapat imbal balik melalui nama baik yang diterima dari klien yang baik kepada konsumen. Dengan adanya penerapan sistem pengembangan sumber daya manusia ini untuk meningkatkan karyawan yang dampaknya positif bagi tercapainya visi misi perusahaan. Pasalnya karyawan lebih termotivasi untuk mengembang tanggung jawab kerja, lebih efektif dan efisien dalam mengerjakan tugasnya, lebih komunikatif sehingga pekerjaan ataupun jika kalau ada masalah lebih cepat teratasi. Perusahaan juga mengalami peningkatan karena kepercayaan konsumen juga. Baik, yang selanjutnya yang kedua masuk ke aspek produksi. Manajemen operasional, pengelolaan sistem atau proses yang menciptakan barang atau memberikan layanan. Manajemen operasional berkaitan dengan menciptakan, operasi, dan mengendalikan sistem transformasi yang mengambil masukan dari berbagai sumber daya manusia yang menghasilkan output barang dan jasa dibutuhkan oleh pelanggan. Perhatian manajemen operasional sebagai kegiatan manajemen
memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan menggunakan berbagai sumber daya yang menciptakan operasi dan pengendalian sistem transformasi. Manajemen operasional, serangkaian kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui perubahan dari masukan menjadi keluaran, yaitu output, yang dimana kegiatan tersebut terjadi di sebuah sektor organisasi atau pada perusahaan ABC Express. Manajemen operasional ini studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi operasi, juga bertanggung jawab untuk memproduksi barang atau jasa dalam organisasi. Logistik itu merupakan seni dan ilmu barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya seperti produk, jasa, dan manusia dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Manufaktur dan marketing akan sulit dilakukan tanpa dukungan logistik. Logistik juga mencakup integritas informasi, transformasi, inventory, pergudangan. Dari suku kata yaitu logis, yang berarti rasional, masuk akal, dan dapat bertanggungjawabkan. Suku kata yang kedua adalah theos, yang berarti berpikir. Jika arti kedua suku kata itu dirangkai memiliki makna berpikir rasional, dapat dipertanggungjawabkan. Sering berkembangnya zaman, arti logistik mengalami pergeseran secara etimologi. Logistik berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua suku kata, yaitu logik, memiliki makna berpikir rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Seringkali perkembangan zaman, arti logistik mengalami pergeseran, yaitu logistik adalah keseluruhan barang atau bahan, alat, dan sarana yang diperlukan dan digunakan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya. Di sini proses memperoleh bahan baku itu, menurut informasi yang saya dapatkan, itu cara memperoleh bahan baku dengan cara melakukan pre-order ke pihak kedua yang bisa kita sebut PT Tapindo. Nah, sebelumnya semisal barang habis, dilakukan pre-order ke PT Tapindo ini dengan cara mendapatkan invoice tagihan untuk pre-order yang telah dilakukan. Selanjutnya diberi waktu 3-5 hari kerja untuk melakukan proses pembayaran ke PT Tapindo ini. Dengan cara ditransfer ke rekeningnya. Selanjutnya dilakukan proses pengecekan kembali barang apa saja yang diorder. Kemudian dilakukan proses pengiriman dari PT Tapindo.
kurang lebih estimasi perjalanan 1-2 minggu. Pengiriman biasanya dilakukan via laut, yaitu kapal, kemudian sampai di PT ABC Express, tiba di pelabuhan, selanjutnya dibawa ke gudang PT ABC Express. Selanjutnya masuk ke sistem distribusi logistik pada perusahaan PT ABC Express. Menurut informasi yang saya dapatkan, itu perusahaan dapat mendistribusikan barang ke beberapa daerah besar, seperti Sulawesi Utara, Minahasa Raya, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Kota Mobagu, Gorontalo, dan Ternate. Untuk distribusi daerah Sulawesi Utara, Minahasa Raya, Minahasa Selatan biasanya dilakukan dengan menggunakan transportasi darat. Sedangkan untuk luar kota seperti Ternate dan Maluku biasanya dilakukan transportasi laut dan udara. Maaf Bapak, saya ralat yang sebelumnya, yang untuk yang tadi sebelumnya itu untuk distribusi ke Sulawesi itu juga melakukan dengan transportasi laut, yaitu kapal atau udara juga. Dan untuk pengiriman melalui darat biasanya yang memakan waktu beberapa jam, misalnya di dekat sekitaran PT ABC Express itu ke tempat customer biasanya ngambil ke PT ABC Express atau kami mengantar. Karena kalau semisalnya kami antar yang jauh-jauh yang bisa memakan waktu 3 jam melalui transportasi darat, itu juga memakan kos biaya untuk transportasinya. Sistem distribusi logistik dari PT ABC ini terdiri dari berbagai metode, yaitu metode darat yang bisa ambil sendiri atau diantar, yang kedua bisa melalui udara atau laut. Selanjutnya memasuki aspek keuangan. Di sini saya akan mempersingkat saja dari nominal biaya dan laba yang diperoleh PT ABC Express pada laporan keuangan di tahun 2023. Di sini pada perhitungan pengakuan pendapatan dan beban di tahun 2023, pendapatan proyek dengan nominal 5.268.863.000 rupiah. Selanjutnya biaya proyek yang didapatkan di tahun 2023 yaitu 3.024.250.000 rupiah.
dengan laba kotornya yaitu 2.244.612.000 rupiah. Di sini saya akan menjabarkan dari mana nominal biaya proyek itu. Biaya material yaitu dengan nominal 1.915.976 rupiah. Selanjutnya biaya upah 68.288 juta. Selanjutnya biaya subkon 305.360.000 rupiah. Selanjutnya biaya akomodasi itu 292.734.000. Dengan laba ruginya itu 2.244.612.000 rupiah. Yang dapat disimpulkan dari laporan keuangan yang tadi yang saya jelaskan itu penentuan penyajian laporan keuangan, dalam hal ini laporan laba rugi perusahaan PT ABC Express menggunakan metode presentasi penyelesaian yang dimana pendapatan PT ABC Express diakui pada saat selesainya pendapatan yang dijalankan distribusinya. Perusahaan dalam mengakui pendapatan dan bebannya dalam setiap kontrak dan dalam penyajian di laporan laba rugi bisa dilihat dalam daftar laba rugi yang ada di dalam laporan keuangan sebelumnya itu, di mana pengakuan pendapatannya yang sudah dihitung dan juga pengakuan bebannya dalam laporan laba rugi itu pendapatan proyek itu dikurangkan dengan semua biaya yang terjadi yang selama distribusi jalankan dan akan mendapatkan laba kotor. Dalam hal ini PT ABC Express mendapatkan hasil laba kotornya yaitu 2.244.612.000 rupiah. Sekian yang bisa saya jelaskan.